Halo kawan pajak, kembali lagi bersama aku Anjar di Rujak Ngobrol Seru Pajak. Oke kawan pajak, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Beliau ini jauh-jauh datang ke provinsi kita tercinta, ke Bengkulu Raya untuk kegiatan kerja dan sekaligus untuk kunjungan ke kantor pajak di daerah Bengkulu. Sekarang saya sedang bersama Kepala Kanwil DJP Banten, Bapak Cucu Supriyatna. Selamat siang Bapak. Selamat siang Banjar. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah teman-teman, kenapa sih kita mengundang Pak Kanwil DJP Banten ini ke Bengkulu? Karena pada saat ini Pak Cucu ini sedang menjabat sebagai PLT ya Pak ya dari betul. Kanwil DJP Bengkulu Lampung. Nah kita kenalan dulu mungkin ya Pak ya. Oh iya, penting itu. Iya betul Pak. Jadi saya panggilnya Pak Cucu atau Pak Supriyatna, nama nickname kita Pak. Nama saya Cucu Supriyatna, Iya. tapi lebih senang dipanggil Acus saja. Pak Acu boleh Pak? Acus. Acus ya. Acus, Alpha Charlie United Sierra. Itulah. Ya, itu kayaknya lebih akrab. Karena itu Iya. memang panggilan teman-teman sejak zaman SMA Oh iya sampai Pak. sekarang. Jadi kalau panggil Supriyatna malah nih. Iya Pak, berarti saya Cucu panggil terlalu formal. Acus saja. iya, Pak Acus berarti saya panggil ya Pak ya? Siap. Iya siap. Pak Acus ini sudah bekerja di DJP sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu? Saya masuk 92. 92 saya bahkan belum lahir. Jadi sudah berapa lama ya? Hampir sekitar 29 tahun 29 ya. tahun ya, sudah lama banget ya Pak ya? Iya, saya baru dari 2017 kayaknya. Iya, ya. Oke, Pak Cucu ini kalau asalnya Pak aslinya dari mana Pak? Kalau Ya. boleh tahu? Kalau dari nama pasti kelihatan ya. Namanya saya Cucu Supriyatna. Pasti bukan orang Batak. Iya. Bukan. Orang Bengkulu jangan ya Pak? Ya, Bengkulu juga kayaknya enggak. Aslinya saya adalah dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Dari Jawa ya. Barat. Saya lahir di Cimahi, tempatnya kebetulan barengan sama kotanya Ginting. Saya suka Ginting, pemain badminton tahu kan? Iya, tetangga jangan-jangan ya Pak ya? Oh iya. Tapi saya duluan. Iya. Jadi saya lahir di Cimahi. Jadi saya pasti orang Bandung. Iya, Ya. ini akang dulu ya kalau Akang. kalau ini kan berarti akang Acus nih. Akang Jangan Acus. saya jangan saya Pak. Siap. Boleh, Oke. silakan. Pak Acus ini kalau di DJP kan berarti udah 29 tahun ya Pak ya? 29 ya Pak ya? Oke, kawan pajak harus tahu nih Pak Acus ini sudah melanglang buana ya Pak ya kalau di DJP ya. Jadi Pak Acus ini sudah pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau ya Pak ya? Berarti Ya. sudah pernah di Sumatera sebelumnya ya Pak Pernah. ya? Kemudian sudah Sebenarnya pernah. kayak prediksi belum masuk ke Sumatera. Oh iya belum. Masih Kepulauan Masih Riau. Kepulauan Riau. Tapi dekat-dekat lah Pak ya. Kemudian pernah juga dijadikan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah ya Pak Betul. ya. Oke. Banjarmasin. Banjarmasin. Kemudian pernah jadi tenaga pengkaji juga di kantor pusat. Iya. Dan ini kayaknya paling jauh nih Pak. Kanwil DJP Nusa Tenggara ya Pak ya. Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Ini yang paling jauh atau ada lagi yang lebih jauh Pak kalau dari Kalau Bengkulu definitifnya nih? paling jauh Nusra. Nah, Nusa ya Pak ya. Ya, Nusa tapi Tenggara. saya kan pernah menjadi PLT juga di Papua. Oh iya di Papua ya Pak ya? Iya. Berarti ke Papua Makassar, sudah Papua. Makassar, udah melanglang buana banget ya, ini udah timur ke barat Indonesia kayaknya Iya, udah jadi, hampir dicicip semua nih Pak. Saya tuh dari timur, Hmm? tengah, barat. Saya dulu pernah bilang yang belum tuh tinggal Sumatera. Iya, sekarang Ya. jadi ke Sumatera Jadi juga. ternyata menjelang saya pensiun ini, tahun depan saya pensiun ya Mbak, Iya, biar Pak. diketahui. Ternyata saya masuk ke Kepri. Mm-mm. Orang bilang, oh udah masuk Sumatera belum? Oh, belum. Kepri itu masih belum Sumatera, karena masih Kepulauan Masih Riau. Kepulauan Riau. Ternyata malah ke Banten. Mm-mm. Ya ke Banten kan, pindah ke Banten. Tetapi ternyata suruh jadi ke Kanwil PLT Kanwil Bengkulu Lampung. Sudahlah, berarti memang saya doanya didengar oleh Tuhan. Iya. Oleh Allah, jadi saya menjadi PLT di Sumatera. Sumatera, berarti udah pernah walaupun jadi coba. PLT. Jadi Iya. semua pulau sudah. Oke, kalau saya kayaknya baru dua deh. Kebetulan dulu saya juga pernah di Banten ya Pak ya, tapi kayaknya kita belum ditakdirkan untuk Selisihan podcast ya. di sana ya Pak ya. Panjat tingkat tadi gitu. Iya. Oke, Pak Cucu ini selama
bekerja di DJP ya Pak ya, tadi kan udah lama dan udah banyak juga kantor yang udah Bapak pimpin ya Pak ya. Selama di DJP ini Pak, ada nggak sih Pak kisah yang berkesan atau yang paling jadi pengalaman paling berharga deh selama di DJP? Ya, eh saya waktu itu tertarik, paling menarik dan paling berkesan pada saat saya menjadi Kanwil JP di Nusa Tenggara. Iya. Ya, ceritanya saya itu sama istri saya bercita-cita ingin bisa jalan-jalan ke Senggigi, tahu kan? Nah, itu hampir 2 tahun nggak bisa berhasil. Kenapa tuh Pak? Nggak tahu, karena belum ditentukan aja ya, Iya. belum diberikan oleh Allah. Ternyata malah suruh jadi Kakanwil di sana. Kakanwil di Nusa, jadi saya setiap hari bisa ke Senggigi. Dan satu hal yang menarik itu, mungkin Mbak Anjar tahu lah Senggigi, bagaimana pantainya, bagaimana alam. Itu yang buat saya menarik. Ternyata untuk Indonesia Timur, itu pantainya bagus-bagus. Dan yang kenapa buat saya paling berkesan, saya bisa melihat pulau-pulau eksotis, pantai-pantai eksotis di Indonesia Timur dibiayai oleh negara. Iya. Kalau sekarang begitu saya sekarang di Banten, saya suruh ke sana lagi sudah ogah. Artinya biaya dan segala macam kan mahal. Iya. Nah, itulah pada saat ditugaskan di sana itu yang saya lakukan, bahwa saya keliling tuh. Kebetulan kan wilayah kami, wilayah Nusa itu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jadi sampai ke Kupang, Timur Ruteng, sampai Waingapu, ya, sampai gitu, sampai Waingapu dan sebagainya. Itu yang ke alamnya indah. Alamnya bagus-bagus, itu yang buat berkesan dari sisi itu. Kalau pekerjaan kan DJP dimanapun sama. Iya. Tapi tempat kerjanya itu yang menarik. Iya betul Pak. Kalau ini kan di Bengkulu juga banyak Pak pantainya Pak ya. Kalau di kita ada Pantai Panjang. Terus kita kalau orang Bengkulu bilangnya kita tuh punya miniaturnya tanah laut Bali Pak. Oh ya? Iya, namanya Gimana itu? Sungai Suci Pak. Oh. Pantai Sungai Suci. Mungkin nanti kalau sempat berkunjung Pak ke Sungai Suci. Saya ke tergantung Pantai dibawa Panjang. sama Anin diajakin kemana. Mungkin sekretarisnya boleh. Iya. Tadi kan Bapak sudah cerita nih, sudah di DJP sudah 28 tahun lebih ya Pak ya, Iya, kurang dan lebih. sudah melanglang buana nih, udah dari timur ke barat nih, udah Timur, ke barat, selatan ke dan utara. Kalau ini kan Bapak kan udah ngerasain nih Pak ya, DJP dari 92 nih Pak sampai sekarang. Apa sih Pak perbedaan yang Bapak rasakan yang paling mencolok antara DJP tahun 92 sampai sekarang ini Pak? Oh jelas banyak sekali perubahan dan sangat signifikan. Saya awal masuk di JP ini kan 92. Iya. 92 itu semua masih manual. Masih kertas semua ya Pak Masih ya? kertas, pokoknya kita menggunakan kertas. Mesin tik juga yang tak tek tok. Oh, yang dot print Terus itu ya Pak ya? printernya ter gitu. Jadi yang dot metrik gitu. Dot metrik ya? Ya, dan itu ini namanya SPT tahunan. Kebetulan saya waktu 97 itu promosi sebagai kasih TUP di Palu. Iya. Dan tiap tahun kita mengirimkan SPT tahunan ke OP dan badan. Itu kita cetak. Dicetak sebanyak itu Pak? Sebanyak wajib pajak. Sebanyak itu, setebal itu ya Pak? Tebal Satu itu formulir kita kan kirim. tebal ya Pak dulu ya? Betul, kita kirim terus nama-namanya kita tempel. Oh, manual banget ya Pak ya? Iya. Jadi SPT-nya ada blanko, namanya kita tempel satu-satu. Satu-satu. Terus Makanya kita mempekerjakan anak SMA yang magang. Oh, iya. Mereka bagian ngelipet, bagian nempel nambahin nama, nanti masukin amplop, kita kirim. kirim ke WP-nya Pak ya? Kerjasama melalui pos, dia kirim. Ada yang ke pos. Itu dalam tahun 97 lah. Kemudian pengerjaannya dengan manual. Pengawasannya pun nggak kayak sekarang. Manual. Buku tabulari segede gitu, segede gaban gitu. Dalam satu WP, nama-nama WP semua ada. Dalam tulis satu tuh. buku itu ya Pak ya? Setiap bulan kita update. Dan itu kita nggak satu kali pekerjaan. Karena ada 2 SSP kan yang kita lembar satu, lembar kedua dan lembar ketiga. Itu kita catat. Masuk Satu-satu lembar ya, Pak? ketiga kita catat, lembar kedua catat. Nah dari situ pengawasannya kita manual. Oh ternyata WP ini kan itu bukunya panjang 12 bulan. Jadi tahun bulan ini siapa yang nggak bayar, dari situ manual. Dicek Jadi kita satu-satu STP. gitu ya Pak ya? Kemudian adalah sistem baru namanya SI. SI SI belum SI Oh belum ya Pak ya? Beda lagi nih ya? masih SI gitu, masih apa ya, sistem perpajakan apa, sistem saya lupa itu singkatan apa. Itu masih sederhana, hurufnya itu masih dot juga.
Oh, masih dot kecil Ya, gitu dan ya. tampilannya masih sederhana hitam, cuma ada tulisan. Nah, itu kemudian seiring berjalan waktu mulailah berkembang, ada SDJP, kemudian ada sekarang berkembang. Dan sekarang ini udah jauh lebih baik, pengawasannya dilakukan dengan cara semua. Semuanya ya, Pak ya. Salah aplikasi segala macam. Dan karyawan kita makin banyak, KPP-nya juga makin banyak, kemudian kanwilnya juga makin banyak. Dulu hanya 12, sekarang sudah 32. KPP-nya dulu cuma masih 100 berapa, sekarang udah 533. Ya. Kemudian sistemnya juga kita sudah banyak kita pakai, ada e-filing, ada e-register, itu untuk pelayanan pajak. Ya. Kepada wajib pajak pun kita memberikan pelayanan dengan cara sistem. Jadi mereka tidak perlu antri. Kalau dulu antri, bikin tenda lah kita untuk yang buat sampai ke jalan-jalan ya, Pak ya. Jalan-jalan gitu kan. Kemudian kalau sekarang enggak, dengan aplikasi baru SPT, e-filing dan sebagainya, si wajib pajak cukup dengan HP saja, kan bisa di rumah, bisa di warung kopi, kan gitu, sambil melaporkan SPT-nya. Bahkan sekarang ini dengan adanya perubahan pembaharuan dengan PSIAP, itu akan semakin baik lagi. Jadi luar biasa gitu ya. Jadi bayangkan tahun 92, sekarang sudah 2024, itu berapa tahun? Tapi kita kan 85 kan sudah reformasi perpajakan, di mana kita menjadi modern. Nah, di modern itu kita punya aplikasi yang baru namanya SDJP. Itu sudah mulai kita pakai sistem-sistem aplikasi segala macam. Dan teman-teman kita juga sudah semakin pintar bikin aplikasi, kemudian diadopsi menjadi alat pengawasan kita di DJP. Dan itu. Jadi luar biasa. Jadi beruntunglah teman-teman yang sekarang masuknya sekarang. Iya. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan PSIAP yang baru itu lebih baik lagi. Iya. Pengawasannya, kemudian pelayanannya, dan tentunya harapannya meningkatnya penerimaan pajak. Gitu. Nggak kebayang ya, kalau mungkin teman-teman sekarang kan nggak kebayang dulu buku isinya Coba data ya, WP. kamu kan angkatan berlaris. Kalau angkatan saya pasti tahu. Iya. Terus kalau orang penagihan, itu mereka jurista udah punya kartu jalan kartu. Gitu. Kartu benar Ya, kartu. misalnya Jalan Sudirman, nah di situ ada WP apa aja. Dan itu kartu manual, ada buku, ada satu peti itu kartu semua isi. Nggak kebayang banget sih kalau kita yang sekarang mungkin karena udah dari HP semuanya serba gitu ya, Pak ya. HP. Kita ada sistem pengawasannya kan pakai HP kan. Teman-teman bisa kerja pakai komputer, pakai laptop, dibawa kemana-mana kan gitu. Kalau nggak dulu benar-benar di meja. Berarti kalau misalnya ada yang ngeluh nih, gimana, mungkin karena belum tahu aja mungkin Karena ya. belum tahu. Iya. Sebenarnya sekarang lebih dimudahkan. Tinggal teman-teman mau nggak sih belajar, mau nggak sih menggunakan sistem itu. Sebagus apapun sistem, kalau kita yang nggak mau belajar, nggak akan pernah bisa. Iya, percuma Sistem itu juga ya, Pak menjadi ya. percuma. Jadi kalau istilah orang dulu, the man behind the gun. Nah, biarpun dia pistolnya canggih, nggak jagonya emang nggak akan kena itu sasaran. Itu juga dengan sistem kita yang baru ini, PSIAP, yang mudah-mudahan nanti Juli 2024 sudah di launching. Itu mudah-mudahan bisa digunakan teman-teman yang milenial sekarang ini dalam pengawasan. Oke, biar lebih praktis ya Pak kita juga ya. Wajib pajak lebih mudah mengakses ya. kewajibannya, kita lebih pelang pengawasan lebih efisien, dan ujung-ujungnya tentunya peningkatan penerimaan negara. Nah, kalau kita lihat reformasi nih Pak ya, reformasi perpajakan ini kalau saya lihat sejalan nih Pak ya sama nilai-nilai Kementerian Keuangan yang nomor 5 ya Pak, kesempurnaan ya. Iya, jadi kita perbaikan terus menerus. Betul. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, kalau selama di DJP nih, sebenarnya semua nilai-nilai ini kan berkesan nih atau berasa ya Pak ya. Tapi kalau menurut Bapak nilai yang paling berasa nih Pak selama Bapak di DJP ini yang mana gitu Pak? Kira-kira. Yang paling signifikan, ya yang paling kelihatan itu integritas. Oh, integritas Pak ya, gimana tuh Pak? Ya, dibandingkan zaman dulu gitu ya. Orang bilang zaman dulu itu zaman jahiliyah. Jadi ya begitulah, saya nggak mungkin mendeskripsi ya. Tapi sejak kita melakukan reformasi birokrasi, baik sistem maupun SDM-nya, saya melihat sekali adanya perubahan mindset teman-teman. Integritas itu loh, karena kita tanda tangan komitmen segala macam. Itu saya percaya
waktu pertama kali dicanangkan reformasi perpajakan berikut SDM ya, itu 80% kita sudah berubah. Karena apa? Karena kita bikin ada tambahan penghasilan dari semata-mata hanya gaji dasar dulu, tapi kita ada tambahan penghasilan, yaitu tikinnya naik. Itu signifikan. Mbak tahu pertama kali saya gaji cuma 128.000. Itu 92 dulu ya Pak ya? Iya. Tukinnya, 100.000. ya, tukinnya hanya 200 sampai 500.000. Oh, kalau sekarang kayaknya nggak Cukup bisa beli apa apa-apa. tuh? Ini nggak kebayang tuh kalau dapat Nggak kebayang, makanya sekarang kan jauh lebih baik ya. Pegawai kita, misalnya kayak siapa Mbak Anjar? Ganjar ya. Mbak Anjar lulus STAN, masuk menjadi pelaksana, itu sudah hampir 5-6 juta ya dapatnya. Ya. Itu hampir sama dengan teller di bank-bank swasta. Ya, itu pun harus dengan pengalaman. Kita nol pengalaman sudah dapat segitu. Ya. Nah dengan penghasilan itu, walaupun saya melihat adanya perubahan mindset, integritas mereka mulai terjaga. Ya, tentunya dengan sistem pengawasan yang makin berkembang di DJP dengan dengan whistleblowing dan segala macam. Sistem pengaduannya lebih lengkap juga ya Pak ya. Pengaduannya harus ada disebut, apalagi setelah dibentuk KISDA, itu semakin meningkat. Memang kita dalam menjadikan untuk baik itu tidak semudah membalikan tangannya. Ada saja oknum, ya. Tapi dengan adanya oknum-oknum yang ketangkap, itu menunjukkan sistem kita bekerja sebenarnya. Dibersihkan gitu ya. Dibersihkan, ibaratnya kita sesapu, kita nyapu, pasti dong kotorannya dapat. Iya. Ya kan, nah itu kita bersihin, oh ini kotorannya dapat nih gitu. Nah itu juga adanya yang tertangkap tangan, ada yang dihupis, itu karena sistem kita bekerja. Akan berbeda kalau ada sistem, tapi kok nggak ada kemajuan, nggak ada yang ditangkap, berarti sistem itu nggak jalan. Oh iya. Ya kan? Dari betul Pak. Kok tetap aja kan, gitu. Ada yang ditangkap, sistem kita bekerja. Jadi kita berpikirnya jangan, buktinya masih yang ada tuh. Nah, tapi kita bilang, itu berarti sistem bekerja karena ternyata sudah ada perubahan. Dulu didiamin, sekarang diproses, kan gitu. Dan saya percaya 90% DJP itu sudah berubah, bahkan lebih gitu. Tinggal bagaimana kita menyempurnakan, karena kita untuk menjadi bersih tidak itu tadi semudah kita membalikan telapak tangan begitu. Jadi integritas yang paling saya melihat itu berubah. Kalau masalah tadi kesempurnaan, memang kita setiap udah ada kelihatan sistemnya berubah. Kemudian ada, kalau pelayanan memang sudah bisnis kita pelayanan, tapi lebih mudah dengan adanya sistem. Terus apa tadi? Sinergi setiap juga kita siap lakukan. Hanya sekarang lebih meningkat lagi karena ada kemauan stakeholder untuk merubah. Dengan sistem juga kita dibantu. Tapi yang memang pekerjaan kita yang penting adalah integritas. Yang dimana-mana kita kasih pelayanan itu gratis gitu. Kalau tidak ada integritasnya jalan itu. Tapi kalau Manjar tahu berdasarkan survei indeks kepuasan, kita selalu meningkat. Kita menunjukkan bahwa masyarakat kan menerima dan merasa terbantu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oke. Saya dengarnya kayak kelihatan ya pengalaman Bapak itu dari 92 sampai sekarang tuh semuanya tergambarkan dengan cerita-cerita tadi. Iya, karena kita mengalami. Iya. Saya cerita. Oke. Pak Acus ini ada nggak mungkin pesan atau amanat lah ya untuk teman-teman di DJP atau mungkin untuk wajib pajak mengenai perpajakan ini Pak? Baik. Pertama mungkin untuk teman-teman teman-teman pegawai DJP, hal yang harus diperhatikan tadi satu adalah integritas. Dan saya selalu bilang sama kawan-kawan semua bahwa ketika saya menjadi Kakanwil atau di kepala kantor, bahwa saya selalu mengatakan jangan pernah mengira orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Ya. Yang pasti adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Maha Tahu. Ya, tidak ada tempat tersembunyi bagi yang mulia gitu. Tapi secara manusia kadang cuman saya dirian nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita memakai arti puasa, ya dimanapun kita kalau puasa sudah hanya kita yang tahu. Nah itulah integritas. Jadi saya nitip kepada kawan-kawan, yang penting integritas. Integritas kalau nilai-nilai Kementerian Keuangan itu secara keseluruhan ada integritas. Ya.
di dalamnya ada integritas. Enggak keseluruhan. Keseluruhannya integritas. Enggak ada, karena kalau kesempurnaan ya, untuk itu kemudian ada sinergi, itu semua integritas, tapi ada di masing-masing itu. Ya, tapi memang dimasukkan integritas. Kemudian jangan mudah mengeluh dan jangan mudah menyerah, karena tantangan kita di depan makin besar dan banyak. Tidak ada jalan yang mudah, ya. Dan Indonesia itu bukan hanya Jakarta, ya kan? Bukan hanya Surabaya, Semarang atau Pulau Jawa, tapi kita ada Jawa, Bali, Nusa Tenggara, ya. Jadi maksud saya bersedialah ditempatkan dimanapun. Apalagi kalau promosi. Promosi itu adalah satu berkah buat kita. Saya promosi dulu ke Palu, Sulawesi Tengah sebagai kepala seksi. Percaya Banjar. Dulu saya promosi Palu, saya nggak tahu Palu itu ada di mana. Palu itu ada di mana saya nggak tahu. Saya tanya kepala seksi saya, tahu tuh kayaknya nggak ada di peta. Betul nggak ada di peta, adanya Donggala. Oh. Nah itu. Dengan kita mutasi, khususnya masalah mutasi, kadang-kadang kan jauh gitu. Saya menikmati mutasi keluar Jawa. Itu pengalaman buat saya, menambah wawasan buat saya. Dan satu, menambah pengetahuan buat anak saya. Oh iya, betul. Bahwa Jakarta, bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Tapi ayah saya pernah di Lombok. Ayah saya pernah di Kupang. Anak ayah saya, jadi kita ajak mereka. Jadi maksud saya, jalani profesi kita sebagai pegawai DJP, konsekuensinya memang kita akan keluar Jawa, tapi nikmati dan yakini bahwa mutasi itu bukan karena DJP benci sama kita, tapi itu adalah rencana Tuhan ada di sana. Saya selalu percaya itu. Itu tadi saya cerita, saya ke Nusa Tenggara 2 tahun gak berhasil. Akhirnya apa? Suruh jadi Kakanwil. Itu kan rencana Tuhan, kan gitu. Kita nggak tahu. Jadi jangan mudah menyerah, tetap belajar, tetap menjaga integritas, dan tetap yakin bahwa apa yang jalan karir kita di DJP itu karena rencana. Itu aja. Jadi kita percayalah, semua pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Kalau untuk wajib pajak, saya menghimbau kepada wajib pajak untuk selalu melakukan kewajiban perpajakan dengan benar, dengan sesuai dengan ketentuan berlaku. Karena kita pajak ini adalah yang penerima negara, adalah salah satu penyangga terbesar dalam rangka negara mensejahterakan masyarakatnya. Ya, karena apa? Karena dengan pajak kita bisa mandiri, ya, dan pajak adalah sarana gotong royong dari semua masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membangun negara. Pemerintah hanya mengelola, tapi dana adalah dari masyarakat melalui pajak. Pajak adalah alat untuk mempersatukan bangsa, ya, mempersatukan, karena semua golongan ada di situ. Kenapa saya bilang itu? Hari zakat ada orang Kristen punya pungutan, orang Buddha orang yang punya pungutan, tapi kan nggak bisa digunakan untuk APBN. Iya. Mereka untuk umatnya masing-masing, tapi pajak dinikmati oleh semua orang. Jadi kepada wajib pajak, lakukanlah kewajiban perpajakannya dengan benar, tertib, dan patuh di dalam melaksanakan kewajibannya dengan benar, ya. Karena pajak kuat, maka Indonesia akan maju. Oke, keren banget Pak. Oke, mungkin untuk podcast kita hari ini cukup sekian ya Pak. Terima kasih banget Terima Pak kasih, ya, sudah sharing pengalaman ya, sudah Sama-sama, memberi pesan-pesan juga untuk kita semua. Oke kawan pajak, itulah tadi obrolan seru kita bersama PLT Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Bapak Cucu Supriyatna. Sampai jumpa di episode rujak berikutnya. Dadah! Dadah!